Namanya mama saya. Oke, ya. Iya, Kita lanjutkan pertemuan Zoom kita pada siang hari ini. Seperti apa yang sudah disampaikan dalam sharing dari Zoom kompak ini, kita akan bahas bersama kitab Lukas pasal yang kedua, ayat 25 sampai dengan 35. Ya, Pak Andre ya? Ya, 25 sampai Ya, 35. Ya. ya. Eh, saya ingat kalau Lukas 2 itu cerita sekolah minggu, Pak. Betul. Ya, tentang kelahiran, Pak. Ya, karena dulu waktu kecil tuh mesti, Pak, Lukas 2 tuh mesti jadi drama, ya. Ya, Kita bilang dulu ada tonel, tonil. sandiwara. Istilahnya tonil dulu. Ya. Nah, istilah kan tonel dulu tuh. Ya, betul. Lukas 2 aja ya. Oke. Kita akan baca bersama, saya baca bersama ayat 25 sampai 35 ya. Ya. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Dia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ayat 27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan oleh hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Ya, ini pernyataan dari Simeon ya tentang perjumpaan dia dengan Tuhan Yesus, ya, karena dipimpin oleh Roh Kudus. Tema kita siang hari ini mengerti tentang Roh Kudus, tentang Tuhan dari itu Roh Kudus. Simeon ya. Saya akan bacakan prolognya ya. Bentar ya, saya carikan ya. Prolognya. Oke. Belajar mengenal Kristus dari Roh Kudus. Itu tema kita siang hari ini. Belajar mengenal Kristus dari Roh Kudus. Lukas 2, 25 sampai 35. Dalam renungan hari ini kita melihat Simeon belajar dari Roh Kudus untuk mengenal Kristus. Lukas menulis, adalah di Yerusalem seorang yang bernama Simeon. Dia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bangsa Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Hanya Roh Kudus yang mengetahui waktu yang tepat dan membimbing Simeon untuk bertemu dengan Mesias yang dijanjikan Allah bagi bangsa Israel. Dia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang dituntut hukum Taurat,
Dia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Karena Roh Kuduslah Simeon dapat mengenal Kristus. Itu sebabnya dia memuji Tuhan. Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Kira kata yang bisa mengungkapkan hati yang rindu untuk mengenal Tuhan. Demikian pula dengan kita yang menjadi murid sejati dan Roh Kudus memimpin kita. Kita pasti belajar makin mengenal Kristus dan bertumbuh dengan baik. Ya. Itu yang prolognya untuk siang hari ini. Saya bacakan untuk kita semua. Ya. Dan kita akan masuk dalam Main room aja, Pak. sering bersama. Main room saja. Ya, menurut aja, Pak. Ya. Kita berempat. Ada Pak Joko. Selamat siang, Pak Joko. Pak Joko muncul masuk. Oke. Selamat siang, Pak Ya, Joko. Pak Joko ya. Ya. Oke. Oh ya, bentar. Iya. Ada di Siang. chat room. Sebentar kita masuk dalam mana ya? Main room. Masuk dalam Main room aja. bersama sebentar ya. Ada chat room dari Ibu Ria ya. Ibu Ria. Apa itu? Oh Ya. ya. Oke, ya. Kita sudah masuk dalam pembahasan firman Tuhan siang hari ini. Ya. Kalau pertanyaan dari Ibu Ria tadi, saya coba lihat kalau dalam kitab Lukas yang kita bacakan hari ini itu tidak ada dinyatakan usia berapa ya. Siapa itu? Yang ditanyakan Ibu Ria tadi, apakah Yesus setelah umur 8 hari baru dibawa ke suci? Ya. Kita baca. Sebentar. Mungkin Ibu Noni silakan duluan Ibu Noni. Mulai dari ayat 21, Pak, ketika genap Ya. 8 hari dan ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ayat 22. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Musa, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ini apakah pada saat usia pentahiran itu dia belum Tuhan? Iya. Ya, dia sudah Tuhan. Ya. Ya kan. Kalau kita lihat ini disunatkan ini kan bagi saya ya, minta maaf kalau salah. Ya. Kebiasaan tuh ada di orang Yahudi pada waktu itu ya. Dia harus dijelaskan. Usia 8 hari itu kan. Tapi kalau yang ke 22 ketika genap waktu pentahiran ya. Pentahiran ini dari ibunya ya. Kan ada masa ya. Ada masa pada waktu zamannya Israel pada waktu itu seseorang itu tidak boleh masuk ke bait suci kalau tidak kudus ya. Itu makanya dikatakan ketika genap waktu pentahiran ya. Kalau masa melahirkan itu ada waktu ya, ada waktu jeda untuk pentahiran. Sudah pentahiran itu sudah katakan kalau seorang ibu ya, seorang ibu itu masih mens katakanlah, menstruasi. Ya, pentahir. Kalau di ayat yang 22 ini waktu pentahiran ada masa pada waktu itu ya, masa kurang lebih 40 hari. 40 hari sesudah
melahirkan waktu pentahiran hukum Musa. Ya. Kalau saya nggak salah di imamat itu ada. Dan mereka membawa. Sepertinya pentahiran sesudah disunat ya Pak ya. Ya, Karena di atas kan dan juga disunat Ibu. waktu usia 8 hari dia disunat. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, berarti ini pentahiran sesudah disunat ya Pak, bukan pentahiran sesudah Maria melahirkan. Oh ya, terima kasih Ibu koreksinya. Ya, yang Lahiran. Ibu tanyakan apa tadi? Yang saya mau tanyakan itu Pak, bahwa kan dia adalah Tuhan, Allah yang menjadi manusia. Lalu kan orang tuanya secara daging, secara manusia menyerahkannya kepada Tuhan. Itu ada tata bahasanya, ada berbeda ya. Mohon izin bertanya, apakah ketika Yesus ditahirkan itu dia bukan Tuhan? Ya, saya mau jawab ya. Tuhan Yesus itu ada karena apa? Bukan karena hubungan biologis suami istri, tapi karena firman. Kan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Pada waktu lahir, dia sudah punya nature. Allah dia. Walaupun dia masih bayi, walaupun dia belum dibawa ke bait suci. Ke bait suci dia hanya mengikuti tradisi. Karena dia adalah orang Yahudi. Dan dia tinggal di bangsa Yahudi. Dia mengikuti tradisi. Tapi nature-nya dialah Allah. Allah dan manusia. Suaranya kecil, Bang Andre. Kecil ya? Tes 1, 2, 3. Masih Ya, kecil? oke. Ya, oke. Oke. Ya, jadi Yesus itu sejak dari lahir, orok itu sudah punya nature Tuhan loh. Dia kan firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kan kita Tritunggal kan? Allah Tritunggal. Firman dan rohnya. Tapi satu. Allah yang Esa. Ya Bapa itu. Nah, firman itu diutus lewat kelahiran sebagai manusia karena dia membawa misi untuk menebus manusia yang berdosa. Ya, waktu owe-owe ya sudah Tuhan dia. Kenapa dia diserahkan ke bait Allah, diserahkan untuk sebagai Tuhan? Ya, dia mengikuti tradisi, disunat kan mengikuti tradisi. Tradisi siapa? Tradisi Yahudi karena dia hidup dan tinggal di lingkungan Yahudi. Dia tidak ujuk-ujuk jadi Tuhan setelah 8 hari. Enggak begitu. Itu yang saya dapatkan. Are you happy? Ada yang mau ditambahkan? Silakan. Ya, Pak Indra, terima kasih. Saya walaupun tidak sepenuhnya mengerti, juga di dalam doa selalu saya sampaikan, sekalipun saya tidak mengerti Allah mengenai Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus, tapi saya belajar untuk percaya, dan saya percaya Tuhan mengenal saya, mengerti Amin. saya lebih dari diri saya sendiri ya. Amin. Yang saya tangkap tadi penjelasan Pak Andre, dia sebagai manusia, dia mengikuti tradisi Yahudi, disunat pada usia 8 hari, dan pada waktu pentahiran, dia diserahkan kepada Tuhan. Itu semua mengikuti tradisi Yahudi, karena dia lahir sebagai manusia, orang Yahudi. Ya. Makasih, Pak. Ya, itu aja yang saya dapatkan. Itu penting ya. Baik, saya tambahkan Pak Joko. Ini yang kadang-kadang membuat apologet Kristen Islam itu menyerang kita. Ya. Mengatakan itu Jadi Tuhan setelah Tuhan 8 hari. disunat. Ya. Tuhan kok disunat gitu. Ya, Nah, kita lupa kemanusiaannya bahwa roh itu ketika dia hadir di bumi,
itu adalah reinkarnasi sebagai Iya. manusia. Nah, saat dia lahir, begitu lahir dari Maria, dia sebenarnya manusia. Karena manusia itu dipakai untuk wujud kedagingannya yang akan digunakan untuk dia menjadi dekat manusia, agar dia bisa mengajarkan bagaimana orang-orang seharusnya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Yang pokok semua itu adalah untuk menggenapi tidak hanya sebenarnya hukum Taurat, ya, tetapi semua yang Tuhan telah katakan kepada Adam dan Hawa pada saat dia harus keluar dari Taman Eden. Nah, ketika lahir itulah dia jadi manusia, maka semua orang yang menganggap dia manusia, dia sudah melepaskan keilahiannya. Dia melepaskan haknya sebagai Allah yang maha, dia jadi manusia. Sehingga ketika dia disunat, kalau dia Tuhan, tidak mungkin dia bisa disunat. Karena pasti kebal, sakti dia. Gitu ya. Jadi itulah sehingga nanti ketika kemudian dia mulai dewasa, dibaptis, disitulah Roh Kudus yang diterima oleh murid-muridnya pada waktu Pentakosta, Kisah Rasul 2, di situ turun berupa roh merpati, dan bapaknya ngomong, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tetap dia manusia, tapi di situ Roh Kudus sudah lengkap. Nah, hanya dia tidak mau menggunakan keilahiannya ketika dia mulai mengajar, dia manusia supaya merasakan bagaimana menderita jadi manusia. Itu untuk menggenapi hukum Allah, hukum Taurat. Setelah disunat, dia nanti dibaptis, itu juga hukum Taurat sebenarnya. Makanya ketika Yohanes bilang, oh aku tidak pantas untuk membaptis kamu, harusnya kamu yang baptis aku. Enggak, lakukan aja lah untuk mengenapi hukum Taurat. Itu seperti yang sudah ada tertulis. Itu aja saya kira. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Melengkapi berian. Ya, sebelum kita lanjut tadi pertanyaan kedua dari saya, cuman saya ada mengingat ya, satu YouTube Romo Katolik, beliau tidak setuju dengan pernyataan pendeta Yusuf Roni. Jadi Romo Katolik ini tetap kekeh bahwa yang disalibkan itu adalah Tuhan. Enggak apa-apa. Tapi memang mungkin itu perbedaan ya, karena kata Yusuf Roni pada saat itu saya lupa ya, bahwa Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Nah, kalau tulisan di Alkitab itu betul firman Tuhan, tetapi sekalipun dibakar, firman itu tetap hidup, yaitu Yesus itu sendiri. Yeah. Jadi yang disalibkan itu adalah kemanusiaannya. Nah, itu ditanggapi oleh Romo Katolik. Beliau sepertinya berkeberatan kalau yang disalib itu adalah manusia Yesus. Itu tetap adalah Tuhan yang disalib. Sedikit perbedaannya, Pak ya. Cukup ini juga sih. Berbeda juga sih, bukan sedikit. Iya, sebenarnya yang disalib itu misalnya Roh Kudus ada di diri saya ya. Saya disalib tubuh kita yang disalib tubuh kemanusiaannya agar mati gitu loh. Tetapi Roh Allah itu sendiri yang ada dalam diri kita nggak mati dia, tapi ikut bergantung bersama saya sampai kemudian ketika manusia saya kok saya ini rasanya kok sendirian gitu. Karena apa? Karena sebagai manusia, roh yang ada di diri saya kok nggak membela saya, menyelamatkan saya. Tapi karena memang dia merasa, dia tahu bahwa tidak akan membela. Karena itu dia bilang, Eloi, Eloi lama sabatani. Nah sebenarnya kemudian ketika Yesus mati, Yesus itu sebenarnya nggak bisa mati karena ada Roh Kudus yang memang mau berbuat apa aja bisa. Sehingga dia mati itu karena menyerahkan nyawanya. Mungkin pastor itu di situ. Jadi ketika Yesus mati itu bukan karena dimatikan oleh Bapa, tidak.
dia tidak bisa mati, hanya tubuhnya kemudian diserahkan. Yang nyerahkan ya Kemanusiaannya itu yang mati. kemanusiaannya yang mati. Allahnya Yang nyerahkan, tak mati. iya, yang nyerahkan ya si Allah yang di dalam dirinya itu menyerahkan kemanusiaannya. Karena itu kan kemudian ada kuasa kebangkitan yang di dalam tulisan-tulisan Paulus dia katakan bahwa ketika kita ini manusia yang sudah lahir baru ya, terutama itu kemudian sebagai pengikut Kristus dia yang terpilih, dia berani mengatakan bahwa ketika Yesus mati disalibkan, aku juga telah ikut mati. Itu di mana itu artinya? Artinya ketika kemudian Yesus dikuburkan dan dibangkitkan, ya yang bangkitkan itu Allah. Maka itu aku pun ikut dibangkitkan. Tapi aku yang bangkit, yang hidup bukan aku lagi, tapi yang ada dalam diriku adalah Roh Kristus atau Roh Kudus. Sehingga ketika Kristus didudukkan di sebelah kanan Allah, maka aku pun ikut bersama-sama Kristus duduk di situ. Sebagai apa? Sebagai substitusi, karena kita udah dikuduskan. Gitu. Secara nyata belum kita lakukan, tetapi secara roh kita itu udah menyatu bersama Kristus itu. Karena apa? Kita lahir baru dari benih rohani. Benih rohani itu adalah benih roh Allah, benih roh kudus. Dan kita berarti roh kita sudah dikuduskan. Sehingga ketika kita mengatakan bahwa roh yang hidup, yang aku yang hidup bukan aku lagi, melainkan roh Kristus, berarti secara roh kita sudah hidup bersama Kristus. Karena itu mereka yang sudah berani menyatakan gitu jadi orang sakti. Bukan orang sakit langsung sembuh. Ya, tapi bukan dia karena roh yang ada dalam dirinya. Jadi roh ada, misalnya saya sembuhkan orang sakit bukan saya. Karena itu kalau Pak terima kasih, oh jangan terima kasih ke saya. Terima kasih ke Tuhan Yesus. Iya, Tuh. betul Pak Joko. Usir setan juga enak, kita bukan kita kok, Roh Kudus. Ya, Itu. oke. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Joko. Kita kembali ke laptop. Ya, pembicaraan kita kali ini dari kitab Lukas pasal yang kedua, ayat 25 sampai dengan 35, tentang dari satu tema mengenal Kristus dari Roh Kudus. Ya, seperti Simeon, ya, dikatakan orang benar dan saleh, dan Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Dia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ya. Jadi semua apa yang dinyatakan firman kita yang hari ini, Simeon ya, dipimpin oleh Roh Kudus untuk melihat Kristus. Dan pada akhirnya dia katakan bahwa sekarang mataku Tuhan telah beri, biarlah hamba ini pergi pulang ya dalam sejahtera dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada. Ya. Jadi Simeon melihat Tuhan di bait Allah karena pimpinan Roh Kudus. Dia hidup tulus dan benar. Dan dia menyerahkan hidupnya setelah dia melihat Kristus, Tuhan Yesus yang diurapi. Dia katakan, kalau sekarang Tuhan mau ambil nyawaku, silakan ambil. Nah, kita kembali masing-masing kita sharing bersama ya. Ada Ibu Noni, Saya mau bertanya, Ibu, boleh? Iya, Ibu Arianke dan Pak Joko. Ya. Mohon izin ya. Saya puji Tuhan ikut membaca firman Tuhan ini. Memang kita harus selalu membaca, tapi kadang saya nggak ngeh ya. Ternyata Roh Kudus sudah dicurahkan ketika Yesus masih menjadi manusia. Selama ini selalu dikhotbahkan Roh Kudus belum dicurahkan. Jadi khotbah-khotbah yang saya dengar Roh Kudus belum dicurahkan karena Tuhan Yesus belum dimuliakan, belum diangkat ke surga.
Tuhan Yesus yang mencurahkan Roh Kudus kepada murid-murid. Nah, ternyata Simeon sudah beroleh Roh Kudus ketika Yesus belum mencurahkannya. Boleh Pak kasih penjelasan? Kan Jadi ada sebelum pertanyaan. terangkat ke surga kan Tuhan Yesus berjanji kepada murid-murid, aku akan mencurahkan rohku kepadamu. Nah, ini ternyata Simeon belum Tuhan naik ke surga, dia sudah beroleh pencurahan Roh Kudus. Itu boleh dijelaskan. Silakan Pak Andre, Pak Joko, silakan. Ya, oke, saya jelaskan. Saya jelaskan dulu. Saya jelaskan siapa Simeon ya. Mungkin ini dulu supaya nggak bingung ya. Simeon itu siapa? Simeon itu dalam Alkitab ini khususnya dalam Lukas 2 ya. Kita kembali lagi ke Kurang kuat laptop ya. Kak Andre suaranya. Tes, kurang keras kah? Ya, ini baru Ya. keras. Tadi Tidak belum. usah, tadi kecil. Oh, oke. Oke, Simeon dalam Alkitab ya, khususnya di Lukas 2 ya. Kita balik ke laptop itulah. Lukas 2, 25 sampai 35 ini. Dia siapa? Simeon itu siapa? Pria yang saleh, pria yang apa? Yang jujur dan benar ya, pria yang benar dan beriman, yang tinggal di mana? Di Yerusalem. Ya, ini poinnya. Ia digambarkan sebagai seorang yang benar dan saleh serta apa? Menanti-nantikan penghiburan bagi Israel, yaitu apa? Penggenapan janjinya. Janji apa? Kedatangan Mesias yang akan menyelamatkan umatnya. Ini Simeon, ya. Roh Kudus berada atas dirinya, ya. Dan Simeon ini menerima wahyu loh, khusus bahwa ia tidak akan meninggal. Dibilang kan, firman-Nya kan, tidak akan meninggal sebelum melihat Mesias yang disebut sebagai Kristus Tuhan. Nah, Simeon itu bukan nabi, bukan, atau imam, bukan. Namun ia adalah seorang yang sungguh-sungguh hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan dan terbuka kepada tuntunan Roh Kudus. Nah, pertanyaan sekarang, loh, gereja-gereja kan nantilah pencurahan Roh Kudus itu setelah Yesus bangkit dari mati kan? Ya enggak, Bu Ria? Ya Pak, betul. Ya, pertanyaannya, Terus belum dicurahkan karena Yesus belum terangkat ke surga. belum diangkat kok, kenapa sudah ada di Yesus baru lahir lah, ya toh? Kenapa Roh Kudus turun atas Simeon sebelum peristiwa Pentakosta? Memang menarik karena Lukas 2, 25 sampai 26. Kita membacakan Roh Kudus berada di atas Simeon dan menuntunnya ke bait Allah. Ini mungkin menimbulkan pertanyaannya. Mengingat apa? Kisah para Rasul 2 kan? Roh Kudus dicurahkan ke atas para murid setelah apa? Setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus, ya enggak? Yesus, saya akan meninggalkan roh penolong yang lain. Itu kan itu yang diingatkan. Namun ini menjelaskan ya, peran Roh Kudus dalam perjanjian lama dan sebelum Pentakosta, bahkan ini ya, sebelum Pentakosta ini, Roh Kudus itu sudah aktif bekerja dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Karena perjanjian lama Roh Kudus sering datang atas orang-orang tertentu ya, bukan semua orang. Orang-orang tertentu seperti nabi, hakim, atau pemimpin untuk apa? Untuk memberi hikmat, kekuatan, dan tuntunan khusus. Ya, maksudnya apa? Roh Tuhan itu memenuhi para nabi seperti apa? Yesaya, Yeskiel, serta raja seperti Daud. Ya, 1 Samuel 16 ayat 13. Untuk apa? Untuk menggenapi kehendak Allah. Jadi kehadiran Roh Kudus sebelum Yesus itu, Simeon sudah dipenuhi Roh Kudus dalam konteks khusus ya, konteks khusus. Saya ulang lagi, konteks khusus ya, yaitu untuk apa? Menubuatkan kedatangan Mesias. Itu tadi, yang firman tadi kan disebutkan, dan memberikan penghiburan kepada umat Israel. Roh Kudus itu bekerja di dalam dan melalui Simeon secara unik. Kenapa unik? Enggak banyak, enggak semua gitu loh. Enggak semua.
Agar apa? Agar Simeon dapat mengenali Yesus sebagai Mesias. Itu penting. Ya, Mesias yang apa? Yang dijanjikan kan? Walaupun Yesus masih bayi. Ya enggak? Masih bayi itu. Ini adalah peran yang serupa dengan pekerjaan Roh Kudus pada nabi-nabi lain. Enggak cuma Simeon loh. Yang menerima pewahyuan sebelum masa Yesus bangkit dan naik ke surga. Jadi Pentakosta, saya ulang lagi, sebagai pencurahan Roh Kudus bagi semua orang percaya. Nah, itu tadi khusus. Sekarang Pentakosta sebagai pencurahan Roh Kudus bagi semua orang percaya. Perbedaan utamanya jadi apa? Bahwa pada hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan ke atas semua orang percaya tanpa batas. Ini bedanya. Sebelum Pentakosta, Roh Kudus biasanya turun hanya untuk beberapa orang tertentu, tidak semua orang. Khusus ya Pak Andre. Nah, dalam waktu tertentu, enggak, kan beda. Kalau Pentakosta itu menandai awal dari suatu era baru. Ini penting nih, di mana Roh Kudus hadir dalam setiap orang percaya. Saya ulangi, setiap orang percaya. Sebagai apa? Sebagai apa Roh Kudus hadir? Sebagai penolong, sebagai penghibur. Yohanes 14, 16 sampai 17 kan? Serta sebagai penanda bahwa mereka adalah milik Kristus. Ya, kita semua inilah milik Kristus, ada tandanya. Tandanya apa? Ya punya Roh Kudus. Jadi Simeon mengalami kehadiran Roh Kudus secara khusus. Secara khusus kan nggak semua orang. Ada nabi-nabi juga. Ya, secara khusus nggak semua ya. Untuk apa? Memenuhi rencana Tuhan. Ya, tetapi pencurahan Roh Kudus bagi semua orang percaya itu baru terjadi setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus. Itu. Kenapa berisik nih? Kenapa berisik nih? Apa ini? Ada bocor? Ada yang bocor ya? Oh, ada suara masjid ya? Tanya Pak Andre. Ya. Oke, boleh saya tambah Pak Andre? Silakan Pak Joko. Tambah saja. Sebenarnya yang disebut Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Ada perbedaan Roh Allah yang di zaman Perjanjian Baru dengan Roh Allah yang di zaman Perjanjian Lama. Di zaman Perjanjian Lama, Roh Kudus itu tidak masuk ke dalam diri manusia, tapi ia ada di luar. Gitu. Jadi ketika Musa misalnya, itu Roh Kudus nggak masuk di dalam diri Musa. Sehingga ketika bangsa Israel... Pak Joko ya. Bagaimana? Nggak jelas ya? Kurang keras Pak Joko. Oke, Ya. saya udah teriak. Suara dalam soalnya Pak Joko. Jadi ketika Musa itu diberi tanda ya untuk kapan dia harus berangkat, kapan dia harus berhenti bagi bangsa Israel yang ada di padang gurun, maka yang menyertai seluruh bangsa Israel itu Roh Kudus dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Itu Musa. Kemudian di nabi-nabi yang lain terlalu banyak saya cerita, tapi yang pasti bahwa yang dialami oleh Yesaya itu juga menjadi contoh. Misalnya di Yesaya 61 ayat 1 dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku dan ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan seterusnya. Jadi Roh Tuhan itu dia ada pada Yesaya tapi tidak ada di dalam dirinya, hanya dia ada di luar. Itu. Nah, ini yang bedanya. Ketika zaman Yesus itu Roh Kudus sudah ada di dalam diri Yesus. Dan ini yang akan diberikan kepada manusia, itu diwariskan, tapi Yesus harus mati dulu, gitu. Dan dia mati. Dan setelah mati itu yang diberikan ketika. Tapi seizin Bapaknya dengan Bapa, dia minta supaya roh yang sama kau berikan padaku,
itu kau berikan pada murid-murid yang doa 120 orang di loteng. Itu awalnya, dan itu kemudian berlaku bagi semua muridnya sampai sekarang. Karena apa? Itu untuk menggenapi perintah Yesus yang mengatakan, jika engkau percaya kepadaku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah, itu kemudian dia katakan bahwa setelah itu dia meninggalkan mereka. Karena aku akan kembali kepada Bapa. Itu Yohanes 14 ayat 12. Nah, dari situlah untuk supaya manusia itu melakukan pekerjaan lebih hebat daripada Yesus selama 3,5 tahun di bumi, yang 3,5 tahun ya, yang bekerja itu, pekerjaan-pekerjaan 3,5 tahun itu diberilah Parakletos. Roh yang ada di dalam Yesus itu sebenarnya ada dua. Di Yohanes 20 itu ada dikatakan ketika dia datang kemudian menghembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Nah, itu Roh Kudus yang sifatnya eksosia. Artinya Roh Kudus yang lemah lembut, Roh Kudus yang memiliki kuasa, daya untuk melakukan sesuatu, kehendak yang dahsyat. Tetapi ketika pencurahan Roh Kudus masuk ke dalam tubuh manusia, ya, dan dia akan tinggal di dalam manusia karena manusia sudah dinyatakan sebagai bait Allah. Disitulah maka Roh Kudus yang datang, yang masuk ke dalam diri manusia, yang namanya Roh Parakletos atau Dinamos. Dinamos itu luar biasa. Dinamos itu kuasanya, kekuatannya unlimited. Sehingga manusia itu sudah punya dua ketika Roh Kudus yang dimiliki Yesus sebagai manusia waktu dia di bumi, dan Roh Kudus yang diberikan oleh Bapa di surga dengan seizinnya. Wah, dahsyat manusia itu. Apakah manusia lebih dari Yesus? Tidak. Tetap kita itu di bawah Yesus. Tetapi kita itu sebabnya disebut sebagai anak-anak raja. Diberi kuasa sama dengan raja. Gitu. Tapi anak raja yang dewasa ya. Itu saya kira. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Baik, Pak Joko Markus, terima kasih, sangat memberkati. Mohon izin, tetap kita belajar terus ya Pak Joko Markus. Saya juga tetap belajar menguji apa yang Bapak katakan, bahwa Roh Kudus yang diembuskan Tuhan Yesus itu berbeda dengan Roh Kudus yang dicurahkan oleh Bapa di surga. Terima kasih Pak Joko Markus. Boleh tambah Pak Joko? Berapa? Boleh bertanya? Silakan Ibu. Ya, Pak Joko, maaf mau nanya, yang jadi tentang Simeon ini, di sini kan di ayat 25 ditulis, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Yang jadi pertanyaan itu, apa artinya Roh Kudus berada di atas dengan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita? Nah, Simeon ini Roh Kudusnya masih di atas. Itu artinya belum masuk ke dalam tubuhnya. Dalam pengertian ayat 25. Masih di atasnya. Berarti di luar tubuh. Boleh bertanya? Ini ditulis di atasnya. Ya, betul. Itu tidak salah. Betul. Sebab nanti yang akan masuk ke dalam tubuh kita, yang mencurahi kita, Roh Kudus yang setelah Yesus meninggal. Setelah Yesus kembali ke surga. Artinya untuk Simeon ini sudah sah ya Roh Kudus yang mimpin dia meskipun Ya, belum masuk di dalam hati, tapi Roh Kudus yang ibaratnya angin ini sudah nempel terus, kasarnya supaya kami gampang paham bahwa si Roh Kudus ini sudah ngantar-ngantar nuntun gitu kah Pak Joko? Jadi Roh Kudus perjanjian lama. Iya, perjanjian lama yang tentang Simeon. Ya. Simeon. Ya. Saya ada nulis renungan dalam bentuk puisi tentang Simeon dan Hana sebenarnya. Pada ayat selanjutnya itu ada seorang juga orang saleh. Orang saleh perempuan. Hilang ya suaranya Pak Joko. Iya. Jadi orang saleh perempuan yang namanya Hana. Hana. Ya, Simon dan Hana. Di ayat berikutnya itu ayat ada. 36 ya, Pak. Tapi kita sampai 35 aja topik hari ini. Sampai 35. Betul. Jadi
Ya, Saya tulis dalam puisi begini. Simon dan Hana dari Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Genap hari ke-8, engkau bergegas ke bait suci, menerima penahiran anak sulung lelaki untuk sebuah nama surgawi, Yesua. Setelah melewati inisiasi di khitan dengan korban sepasang tekukur dan 2 ekor anak merpati putih. Kehadiran Simeon dan Hana menyongsongmu penuh kerinduan sepanjang hidupnya dalam kekudusan dan ketulusan doa. Roh Kudus izinkan melengkapi saksi kehadiranmu. Sebelum mereka menghabiskan sisa doa-doanya, menghabiskan sisa usianya, menggenapi nubuatan Taurat dan para rabi tentang Mesias, tentang mu. Nah, yang mu di sini adalah Yesus sejak awal. Yesus. Ya, amin. Itu. Kalau mau Ada puisinya, satu lagi Pak Joko, boleh mumpung maksudnya masih dalam topik ini. Tadi Pak Joko mengatakan sesudah kematian Tuhan Yesus kan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. ya, Yang jadi pertanyaan itu kan sudah bukan kemanusiaan lagi, sudah kudus. Kenapa belum kembali ke Bapaknya, masih duduk di sebelah kanan? itu hanya simbolis, Bu. Kata duduk di sebelah kanan itu maksudnya setara dengan Bapa, gitulah. Enggak kembali jadi satu Oh, Allah enggak, sendiri belum, langsung belum. maksud Karena pengertiannya. dia kan masih membawa tubuh kemuliaan. Oh, karena belum pengangkatan ya, belum menjemput umat. Belum selesai. Nanti di akhir zaman itu, ketika Yerusalem baru. Cuma pertanyaan kita kan ada 2 tafsiran. Yesus tetap sebagai raja. Itu ya. Tapi ada yang menafsirkan bahwa ketika Yesus itu sebagai raja, seluruh roh yang ada, yang kudus, itu kembali menempel di dalam dirinya. Jadi menyatu, menjadi mempelai Menyatu. wanita. Iya, menjadi mempelai wanita. Sementara mereka yang tidak menyatu, itu sahabat sahabat pengantin wanita, sahabat pengantin pria, itu tetap ada. Itu nanti jadi pemerintahan Yerusalem baru yang kita belum bisa membayangkan. Banyak tafsir tentang itu. Oh, Ya. paham. Artinya karena tugas Tuhan Yesus belum selesai ya Pak Joko, maksudnya Pak gitu Karel, kali. saya tinggal sebentar ya. Atap saya bocor, hujan gede nih. Bentar Oh, ya. ya. Saya Boleh, bentar. Pak, boleh. Ya, silakan. Jadi ya pengertiannya seperti itu supaya kita paham bahwa kenapa masih duduk setara dengan Allah Bapa. Karena masih ada tugas mulia menjemput umat yang percaya kedua kali. Ya. Itu nanti kan, Nanti Pak Joko. iya, kita nanti kan masih ada kerajaan 1000 tahun. Dan aneh lagi, ada orang yang tidak percaya kerajaan 1000 tahun. Itu. Malah orang saksi Yehova itu percaya kerajaan 1000 tahun itu. Tapi kita orang Kristen ada yang tidak percaya. Kerajaan 1000 tahun itu ya sekarang, kata dia. Gitu. Ya, Mohon izin Pak Joko, silakan. ada 2 yang mau saya tanggapi ya. Pertama itu Moni, kesannya seolah-olah di surga itu ada 2 Tuhan. Yang saya pahami selama ini, Yesus duduk sebelah kanan Allah Bapa itu maksudnya sebelah kanan itu adalah keutamaan. Ya. Jadi ya Yesus itulah kembali ke dalam Allah Bapa. Pada awalnya kan dia adalah firman Bapa. Dan dia duduk sebelah kanan Allah Bapa itu hanyalah simbol keutamaan. Jadi tidak ada 2 pribadi di dalam surga, menurut saya begitu. Karena Yesus itu firman Bapa yang keluar dari diri Bapa dan dia kembali kepada Bapa. Betul. Duduk di sebelah kanan itu adalah simbol keutamaan. Itu yang pertama yang saya katakan. Betul. Boleh Ibu. Enggak keliru juga. Tapi Yang kedua, silakan Pak. Juga. Ya, tapi ada penafsiran yang mengatakan bahwa Yesus masih pakai tubuh kemuliaan. Jadi jangan jadi 2 tuan, jangan jadi 2 tuan dia. Bukan 2 tuan. Bapak itu dia kalau merintah pasti lewat Yesus yang bicara, kan gitu. Nanti Yesus menyampaikan kalau kepada manusia, maka disampaikannya lewat Roh Kudus ke dalam diri kita, dalam hati kita, dalam mimpi kita. Itu menyampaikan Roh Kudus. Tapi lewat Bapak, lewat Tuhan Yesus maksudnya Pak Joko. Iya, Bapak lewat Tuhan Yesus karena Bapak kan cuma
Bapak Tidak itu bisa nggak berkomunikasi. terbayang, wujudnya nggak terbayang. Malah kalau Iya. saya menafsirkan Bapak itu alam semesta ini dengan segala Iya. kemisterian, tidak Karena terbatas. Allah tidak bisa bersuara ya ke Iya. Kalau ditanya misalnya kerajaan surga dengan Bapa besar mana? Nah, iya kan? Bapak. Iya besar Bapa. Karena kerajaan surga itu hanya simbolis. Yang Bu Noni, sebenarnya mohon izin, jangan bilang Bapak tidak bersuara, firmannya itulah suaranya. ya Firmannya firmannya itulah. Yesus. Ya Yesus itu. Firman itu sudah dituliskan dalam bentuk teks-teks yang ada di bumi yang dikanonkan yang kita percayai sebagai standar untuk di keimanan kita. Karena Tetapi pada Alkitab sendiri mengatakan bahwa apabila tentang Yesus itu dituliskan, maka seluruh yang tulisan itu dunia tidak ini tidak mampu untuk menampung semua tulisan itu. Oh, berarti itu kan luar biasa. Bapa Tuhan Yesus itu juga luar biasa. Itu. Jadi Bapa ya Tuhan Yesus ya menyatu dengan Roh Kudus ya menyatu. baik. Itu. Mohon izin, kalau dalam perjanjian lama, Bu Noni, kita kan membaca bahwa Tuhan berfirman kepada Musa. Berarti dia ada suara. Ketika itu kan Yesus belum ada. Maksudnya dia sudah ada dalam diri Bapa. Tapi kan ketika dalam perjanjian lama, Elohim itu kan berbicara langsung kepada Musa. Ya, Saat ini kami Mama baca Alkitab Keluaran 10, Bu Noni. Jadi di situ Tuhan berfirman, berkata langsung kepada Musa. Jadi tidak bisa dibilang Tuhan tidak bersuara. Tapi Sebelum di dalam Keluaran itu masih Allah Bapa, belum Tuhan Yesus yang berhubungan sama Musa, masih Allah. Saya percaya Enggak. Allah Bapa, Tuhan itu satu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Iya. Yesus adalah firman-Nya dalam diri Bapa. Di kitab Kejadian di awal itu kan ayam Allah melayang-layang kan. Sebenarnya bukan melayang-layang, melingkupi bumi yang Melingkupi. ya. Kemudian setelah dia punya rencana yaitu menciptakan bumi untuk nanti dia menciptakan satu makhluk lagi di luar malaikat-malaikat dan yang sudah diciptakan yang kemudian disebutnya manusia. Nah, ketika mulai menciptakan dari hari pertama, itu yang menciptakan kalau dibaca di Yohanes 1 itu adalah Allah ya Firman. Yesus itu firman-Nya, gitu, firman Karena itu di yang bicara. Kejadian 1, 2, 3 itu sudah ada, sudah tercakup Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus sudah tercakup. Kejadian Iya, 1, 2, 3. betul, amin itu. Amin. Kosong, kulita, roh Allah melayang. Yang ketiga, berfirmanlah Allah. Dan itu adalah pekerjaan Yesus. Pada mulanya. Baik, Pak Joko, sampai di situ. Yang kedua, saya mau tanggapi kerajaan 1000 tahun. Saya juga pernah mendengar hal itu dan saya percaya. Tapi itu ketika pengangkatan, semua orang percaya diangkat, bertemu Yesus di awan-awan. Ya. Nah, kerajaan 1000 tahun itu datang untuk orang Israel, Pak Joko. Yesus membangun kerajaannya di bumi untuk orang Israel. Seperti itu ya pengajaran yang saya terima. Benar apa enggaknya saya nggak tahu. Betul, setuju. Tapi Ibu lupa bahwa tidak semua bangsa Israel itu Tuhan berkenan. Sehingga Tuhan mencangkokkan bangsa-bangsa lain menjadi bangsa Israel rohani. Ya termasuk kita-kita. Ya termasuk kita-kita. Karena itu hai engkau Israel rohani, jangan macam-macam. Waktu kerajaan 1000 tahun itu bukannya orang percaya sudah diangkat, Pak. Sudah mengalami pengangkatan. Iya. Baru kerajaan 1000 tahun itu datang di bumi. Iya. Jadi kerajaan 1000 tahun datang di bumi sehingga yang hidup di kerajaan 1000 tahun nanti adalah orang-orang yang masih tersisa di bumi dan orang-orang yang sudah diangkat yang menggunakan tubuh kemuliaan. Yang orang-orang menggunakan tubuh kemuliaan itu kalau masuk ke rumah nggak usah lewat pintu, gitu. Dia lewat tembok. Baik, makasih Pak Joko Markus. Saya sama-sama belajar. Kita terus membaca firman Tuhan. Semoga ke depan kita masih diberikan lagi pencerahan-pencerahan dan penjelasan. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Tuhan Yesus berkati semua. Itu saya kirim puisi saya ya, Capri ya. Yang Simeon. Bukan Pak. Dikirim di Zoom Kompak Tiang apa dikirim di mana?
Di WA grup apa di sini? Di WA karena ditutup sama Pak Andre, saya kirim aja dia nanti di mana? Di Capri aja. Chatroom ya? Iya. Nggak di chatroom, Bu. Di HP Ibu aja. Oh baik, makasih Pak. Iya. Pak Joko, kalau Iya. pengertian harus diambil 8 hari, mungkinkah ada pengertian maknanya? Kenapa harus 8 hari? Itu di Imamat. Coba Ibu buka Imamat 12 kalau tidak salah. Dan Itu tradisi Ibu Noni. Ya, memang itu harus. hukum Kalau tidak salah itu, kalau tidak salah mungkin ya, diambil 8 hari karena DNA di usia manusia di 8 hari baru bisa terdeteksi. Karena biasanya kalau bayi lahir, pengambilan sampel darah itu setelah terbentuknya DNA. Jadi mungkin bangsa Yahudi dari zaman dahulu sudah mengutamakan untuk 8 hari. Iya, dan itu Tuhan yang ngajari. Iya, dari Alkitab. Ya, Imamat 12 saya bacakan ya. Imamat 12. Tuhan berfirman kepada Musa, demikian, katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain dan najis. Dan pada hari yang ke-8 haruslah dikerat daging dari kulit tatan anaknya itu. Ya, yang nggak bersih. Nah, ya. Jadi kalau pentahiran itu dinilai dari si bayi Yesus atau pentahiran ibu yang habis melahirkan sudah bersih haidnya. Ada 2 kemungkinan ini pentahiran. Dari si ibu atau dari si bayi yang sunat itu kan berdarah-darah. ya, Atau dari mana itu versi ini? Bisa dua-duanya. Dua-dua ya. Baik Pak Joko. Ke-8 baru ada DNA keluar, ditahirkan. Iya, kalau Indonesia ini kan bayi lahir spontanitas harus ambil sampel, Pak. Dia golongan darah apa? Karena bayi venanya kalau masih umur 1 hari, 2 hari, venanya masih kolab. Jadi ambil di tali pusar. Iya. Itulah. Untuk aplikasi sekarang, harus diambil itunya, golongan darahnya, menentukan kalau dia terjadi apa-apa sudah tahu hasilnya dari pengambilan dia lahir. Iya, dari dari tali pusar. Tali pusar, iya. Itu luar biasa. Luar biasa ya. Berarti itu pengetahuan atau pengajaran dari sudah di Alkitab ya. Dari kitab ya. Iya, luar biasa. Makanya kalau ada klaim-klaim, wah ini sudah ada di Al-Quran. Nah, Al-Quran itu dari mana? Sebenarnya dari Alkitab ini, cuma mereka kan nggak mau kalah. Ya, dan ditambahi dongeng-dongeng juga Pak isinya. Iya. Itu kan ya namanya kecemburuan anak tiri. Tapi masih ada room Ibu Arianca, beri kesempatan Bu Arianca. Halo, mana dia? Ada kesempatan Bu Arianca? Arianca atau Iya. Ayo Sorry, bertanya. Iya, aku ini kurang fit badan ini, jadi maka monitor dari tadi. Oh, mendengar ya. Kita menonton. Kurang fit badan bagaimana? Iya. Kita lihat tadi sudah nyanyi di TikTok. Tadi dia TikTok lama. Bu Ria, dia sudah nyanyi tadi, suaranya merdu. Iya. Aduh, merdu. Menghibur. Iya. Ini apa kenapa ya? Berapa hari ini suka pusing, meriang badan. Ibu Arianca. Musim itu. Ibu Arianca. Ya. Pak Karel. Oke, saya doakan ya sebelum saya live kalau mau. Oh iya Pak Joko, terima kasih. Sekarang gejalanya apa? Meriang aja. Meriang sama ini nyeri ini tuh. Ngilu-ngilu tulang-tulang. Kira-kira sebabnya karena cuaca atau karena ada? Nggak ngerti, saya baru kali ini seumur-umur kayak gini sakit kepala, baru kali ini.
Tapi Oke. tensinya berapa tensi? Oh, enggak tahu. Tapi yang pasti Nggak kan perlu. meriang saja ya Ibu ya. Iya. Nggak ada merindunya ya. Kan ada yang merindu kemudian meriang dia kadang-kadang. Itu Merindu sih. di samping, Pak. Di Oh, dari samping. samping puji Tuhan. Ya udah benar-benar meriang ini. Disikat ini meriangnya harus. Oke, saya Mm-mm. Pak terangkan. Karel tadi mau ngomong apa mungkin Pak Joko sebelum doa? Ada mau ngomong Pak Karel? Silakan Pak Karel. Ya, nah, Pak Joko kan mau live ya? Iya, saya mau live dulu. Ya, silakan Pak Joko, doakan Ibu Ariance, nanti setelah itu kita lanjutkan tunggu Pak Andre. Iya, saya Silakan live Pak ya Pak Joko. nanti Pak. Saya Makan persiapan dulu. nanti malam. Ya, Ya, oke. Pak Joko doakan dulu Ibu Ariance. Silakan Pak. Silakan. Ya, baik, segeralah takarasan. Ya. Roh Kudus, aku memerlukanmu. Dalam nama Yesus dan otoritas kuasa Tuhan Yesus. Aku menyatakan bahwa semua dosa, semua kutuk, semua kelemahan, dan semua penyakit telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Sekiranya takarasa nama takarala. Ibu Ariance Katopo adalah anak Tuhan Yesus. Ya. Karena itu segala kutuk, segala kelemahan, segala dosa, dan segala penyakit yang ada dalam dirinya telah dihancurkan oleh darah Amin. Tuhan Yesus. Amin. Dan sekarang darah Tuhan Yesus mengalir dalam diri Amin. Ibu Ariance, Amin. menghancurkan semua sakit meriang yang ada dalam dirinya. Engkau sakit Amin. meriang, aku perintahkan keluar, lepas dari diri Ibu Ariance. Dan Amin. saat ini juga Ibu Ariance Katopo sembuh oleh darah Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Ibu terima kasih ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Terima terima kasih aku telah kasih sembuh. Tuhan Yesus. Makasih Puji Pak Joko. Tuhan. Amin. Amin. Sembuh. Tuhan Amin. Yesus baik. Sembuh. Saya izin ya Ibu-ibu, Bapak-bapak. Ya. Salam. Ya. Shalom. Salam, ya. Terima kasih Pak Joko. Shalom. Rasanya gimana Bu Ariance? Meriangnya masih? Sudah Iya, hilang, Bu. Masih. Ya. Ya. Di Ini kayak bagian bengkak ya muka saya ya, Bu. Oh Yuk. gitu. Iya. Saya pikir Aku tambah pikir gemuk. gemuk. Saya Sembab. pikir gemuk. Oke, Sembab. itu Tapi hanya perlu perasaan. tensi. Perlu tensi ya. Iya. Oh iya. Oke. Saya pikir kok gemuk banget ya. Pulang dari Jepang, habis tour Jepang kok. Oh, Apa di Jepang sangat lezat sampai gemuk. sampai lezat begitu makan Sampai makanan lezat Jepang. makannya, makanan Jepang. Pulang Enggak. Jepang Tambah saya gemuk. pikir gemuk. Ya, Ini Baik, apa? silakan Pak Kacau Karel. bengkak. Itu Pak Andres sudah nggak ada. Kita apa selanjutnya? Berdoa siapa saja? saya mau kita kembali ke skor sebentar Bu ya. Tentang Baik, kebenaran, silakan. saya kira ya kita sudah semua pahami bersama perbuatan kita bahwa kita mengenal Kristus itu karena Roh Kudus, ya. Seperti Simeon yang dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga Roh Kudus yang mengantar dia ke Bait Allah untuk menemui Mesias, ya, yang diurapi Tuhan. Tidak kita sepakat tentang kebenaran firman Tuhan itu. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua dan komitmen kita, ya, mungkin ada beberapa komitmen yang akan disampaikan, ya, supaya kita sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengenal Kristus yang lebih benar lagi. Mungkin Ibu None ada sampaikan sesuatu tentang komitmen atau rencana ke depan tentang Roh Kudus. Ya, makasih Pak Karel. Ketika saya sudah mengenal sudah ada Roh Kudus di dalam kehidupan saya, Ya. saya mau komitmen untuk bersama-sama dengan Roh Kudus melakukan kehendaknya dan
ketika kita sudah bertemu dengan Tuhan Yesus di ayat 29, bahwa biarkanlah hambamu ini pergi. Artinya setelah kita melakukan berjaga-jaga kedatangan Tuhan Yesus, kapanpun kita dipanggil, dijemput oleh Tuhan Yesus secara pribadi atau massal, kita sudah ibaratnya sudah layak untuk dijemput. Ya, Sudah melakukan kehendaknya. Dengan tentunya kita ya selalu minta tuntunan Roh Kudus setiap saat. Makasih Pak Karel. oke. Terima kasih Ibu Noni. Ibu Ria, silakan menambahkan. Seperti Simeon, dengan pertolongan Roh Kudus, belajar hidup saleh dan benar. Itu aja Pak Karen, terima kasih. Ibu Ariansyah, ada yang mau ditambahkan? Monitor aja Pak Karel. Oke. Kita terakhir sesi ini, terakhir untuk kita doa syafaat, doa bersama. Kita akan doakan Ibu Ariansyah yang ada gangguan kesehatan ya. Iya. Yang lain Ibu Noni atau Ibu Ria ada mau didoakan? Ya, keluarga aja Pak Karel, suami, anak-anak semua sehat-sehat. Ya. Kalau boleh tahu Ibu Ria di rumah sama siapa? Ada anak-anak? Suami, anak-anak bekerja dan ada yang magang. Anak saya ada 4, 3 bekerja, 1 magang. Tapi di dalam rumah Bu Christine. Dan rumahnya Ibu? Saya dan suami. Suami sedang tidur. Sisa berdua, anak-anak lagi kuliah, lagi kerja. Berdua aja Pak di rumah. Tapi tidak serumah maksudnya? Tidak serumah kan? Mistrinya Serumah, enggak Pak, Pak Noni. Oh, serumah Bu Noni. sama anak-anak. Oh ya, oke. Ya. Pak Ibu Karel, Noni? mohon dukung dalam doa juga cucu ponaan. Jadi kakak punya cucu, jadi cucu saya juga ya. Sakit, jadi di rumah sakit Walanda. Itu sudah Manado. mau hari kelima. Sakit apa, Bu? Ini apa? Sesak napas apa ya? Batuk ya. Ya. Masih bayi, Ya, masih berapa, Bu? bayi. Oh, bayi umur berapa? Masih, aduh kasihan masih kecil, belum Di saluran pernapasan atas ya? Iya, mungkin di apa suka merokok kali sekitarnya itu. Ya itu. Sudah ada setahun belum umurnya? Belum, Oh, masih bayi. Oh. Ispa ya? Iya, Ispa ya? iya. Ya. Nama siapa, Bu? Aduh, namanya siapa ini? Lupa. Oke. Ya, nggak apa-apa. Cucu keponakan. Cucu Ponaan ya, Ibu ponaan. Noni? Ya. Ya tetap kuat dalam iman, keluarga anak-anak aja, supaya anak-anak tetap. Oh, pemulihan mata saya, Pak Karel. Kan ini dalam terapi mata, nanti rencana mau kontrol. Sudah operasi mata, Pak? Tidak, kemarin itu ada bola mata merah. Baru ternyata setelah difoto, menurut dokter, itu ada sangkut paut dengan saraf-saraf kepala, mungkin otak berhubungan dengan mata. Jadi tidak boleh juga terlalu forcer untuk baca-baca, tulis-tulis. Tapi ya kadang-kadang saya kalau siang curi-curi juga kayak Zoom begini kan. Pakai senter harusnya enggak boleh. Tapi ya biar Tuhan aja yang sembuhkan. Ya, oke. Ya. Jadi kita akan doa bersama ya. Kita doakan Ibu Noni, Ibu Ariansyah, dan Ibu Ria ya. Oke. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebersamaan kami sampai dengan siang sore hari ini Tuhan. Kami sudah belajar di firman-Mu Tuhan. Untuk hidup kami ini sungguh-sungguh berserah pada tuntunan Roh Kudus. Seperti Simeon yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang menuntun Simeon untuk pergi ke Bait Allah, bertemu dengan Mesias yang diurapi itu.
Dan dia sudah menyerahkan hidupnya Tuhan. Dan dia katakan, setelah aku melihat juru selamat ini, biarlah Tuhan memanggil aku, siap sedia. Kami Tuhan yang hadir pada siang sore hari ini, sudah berusia lanjut, Tuhan kuatkan kami semua. Supaya kami juga mampu untuk berkata-kata seperti Simeon. Kalau Tuhan memanggil kami semua, kami siapkan diri kami. Untuk aku jemput pulang ke rumahmu. Karena kami sudah bertemu dengan Roh Kudus yang menuntun kami, menguatkan kami, yang menghibur kami. Terima kasih Bapak Saudara. Terima kasih Roh Kudus. Kami sudah komitmen juga Tuhan. Sungguh-sungguh kami tekun dalam segala hal. Teguh berpegang pada pimpinan Roh Kudus. Sehingga kami selalu berjalan dalam kebenaran firman itu. Terima kasih Bapak Saudara. Terima kasih Roh Kudus. Yang hari ini kami bersama-sama mendukung dalam doa untuk Ibu Noni yang ada di Balikpapan Tuhan. Dalam segala kehidupannya. Ibu Noni Chandra dalam kesendiriannya. Sama anak-anak keluarga Tuhan. Kuatkan Ibu Noni Tuhan. Terutama dalam kehidupan rohaninya Tuhan tuntun. Pimpin dia Tuhan untuk selalu berjalan searah dengan tuntunan Roh Kudus. Kau berkati Bu Noni Chandra dalam pekerjaan apapun yang dilakukan Tuhan. Biar semua dilakukan itu dengan tulus hati untuk kemuliaan. Berkati anak-anaknya, berkati semua keluarga yang Tuhan ada di Balikpapan. Kami bersama juga berdoa untuk Ibu Ria dalam keluarganya Tuhan, anak-anaknya, mereka yang masih kuliah, yang masih magang. Tuhan, kepadamu hanya kepadamu kami berserah. Kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Beri kami semua anak-anak dari Ibu Ria hikmat kebijaksanaan untuk mereka bisa mampu dan bertemu Roh Kudus untuk menuntun mereka kembali, menuntun mereka pada jalan yang benar. Dalam pergaulan anak muda sekarang ini Tuhan, ada banyak hal yang menjadi tantangan, banyak hal yang menjadi pergumulan anak muda, terutama anak Tuhan dalam dunia Tuhan, dengan kemajuan teknologi, tuntunan anak dari Ibu Ria, suaminya, berkati mereka dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, biar apa yang mereka lakukan semua itu untuk hormat dan kemuliaan. Dan bersama juga Tuhan berdoa untuk Ibu Ariante, gangguan kesehatan ya Tuhan. Juga pulihkan, terus pulihkan. Hingga kesehatan dari Ibu Ariante ini pulih kembali, dan dia boleh beraktivitas kembali Tuhan. Amen. Sama-sama dengan keluarganya. Kuatkan dia Tuhan, rohaninya kuatkan. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan Ibu Ariante dan keluarga. Hanya tahu Tuhan. Bahwa firman katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kesehatan kami, kebutuhan kami. Untuk apa? Untuk melakukan kebaikan-baikan. Dan segala masalah boleh kami lalui. Suatu hal yang kami tahu bahwa Tuhan pasti memberi kami jalan keluar semua masalah yang kami ada. Dan berdoa juga Tuhan untuk itu ponaan dari Ibu Ariante Tuhan yang saat ini sedang sakit, ada gangguan saluran pernapasan atas. Tuhan kuatkan anak yang hidayu. Anak muda sudah menikmati udara dunia Tuhan. Tuhan berkati ratu dia, orang tuanya Tuhan, beri mereka hikmat kebijaksanaan, dan mereka berdoa dan percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan anak yang masih kecil. Amin. Dan akan membawa dia untuk hidup lebih bertambah usia lagi Tuhan, dan lebih mengenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus Tuhan pulihkan kesehatan dari Ibu Ariante dan juga cucunya, bahkan semua keluarganya Tuhan. Suami, istri, anak-anak, juga berkati mereka.
apapun yang mereka lakukan ya Ibu Ibu akan berhasil. Terima Amin. kasih juga berdoa untuk Pak Andre, Pak Joko yang sudah bersama kami dan mereka sudah memberkati Pak Joko, Pak Andre dalam segala kegiatan yang mereka Tuhan, terutama dalam mengatur Zoom di Gepas maupun Zoom kompak siang ini. Beri hikmat di kebersamaan adalah segala kebutuhan untuk kelangsungan Zoom ini Tuhan. Yang berkati Pak Andre, berkati Pak Joko. Hingga kelangsungan Zoom ini berjalan dengan baik. Dan banyak orang yang mendengar baik dalam Zoom ini maupun dalam luar YouTube. Dan banyak orang yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak orang yang percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupan, terutama dalam testimoni, dalam kesaksian, dalam podcast yang sudah kami lakukan. Dan banyak orang yang mendengar ya, siaran ini lewat YouTube. Tuhan berkati. Ya, Tuhan. Terima kasih, Dr. Kami akan mengakhiri virtual Zoom kami pada siang hari ini. Kami akan kembali dan bekerja tentang masing-masing, di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, dimanapun kita berada. Biar berkat Tuhan itu tercurah bagi kami semua. Kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan daripada yang menuntun kami, yang menguatkan kami. Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. 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 Terima Makasih Pak Karen. Ya, kita keluar masing-masing ya ini ya. Pak Anda sudah Keluar ada. masing-masing ya. Jadi Zoom-nya tetap nyala ini ya. Oke. Ya, Mohon izin keluar ya, pamit masing-masing ya. semua. Izin yuk. Dah. Ya, udah aja ini. Ya. Baik Pak Karen, makasih. Oh iya.
Hmm.